pengajaran kepada kita semua lewat teladan. Pertama, menurut Seneca, perintah dalam teori itu memaksa, sementara teladan itu mengajarkan. Bahwa teori perintah itu menakutkan, sementara teladan itu mengundang simpati. Bahwa melalui teladan orang ditarik untuk mengikutinya. Kata-kata atau teori memang dapat menggerakkan orang, tetapi teladan itu selalu menarik hati. Maka kalau kita menjadi seorang guru harus menaruh simpati, ya, yang bisa menarik anak asuh, anak didik dalam proses belajar dan mengajar dalam dunia edukasi itu. Nah, dalam dunia edukasi, dalam konteks pendidikan, guru perlu memberi teladan, baik dengan kata-kata maupun tindakan keteladanan, sebagai suatu refleksi bagi kita bahwa dalam hidup kita harus bisa pertama-tama menjadi guru untuk diri sendiri. Saya katakan itu supaya Mas Yogo jangan wah ini bukan hanya untuk saya, bukan, ya, untuk kita semua. Makanya saya katakan kita itu harus berani menjadi guru untuk diri kita sendiri yang pertama-tama, yang bisa berteori, berkata-kata, dan memberi teladan untuk diri dan sesama dalam proses mencari kebaikan dan kebenaran. Diri kita dan sesama diajak untuk menjadi pribadi-pribadi yang baik, pribadi-pribadi yang mencintai kebenaran itu. Nah, untuk itu kita semua perlu memiliki sikap kepribadian yang mantap, sehingga mampu menjadi sumber inspirasi, menjadi teladan bagi diri dan sesama kita, seperti yang dikatakan oleh Bapak pendidik kita. Saya lupa Bapak pendidik kita siapa? Oh, guru semua. Tahu di sana bukan guru, ya. Tapi masuk ke guru tapi nggak ngerti. Ki Hajar Dewantoro. Saya ingat sedikit tapi banyak lupa dia katakan apa ini. Ini aku ini semuanya mesti ngerti. Engarso Subrodo Mario Mangkaro Kukuri Handayan ini. Jangan sampai diplesetkan. Engarso Subrodo Mario Blekundu Kukuri Anjigali. Ini nggak benar. Guru nggak boleh begitu. Harus memberikan teladan yang baik, ya, harus ikut bisa berdedikasi, berpartisipasi langsung dengan anak didik dan sungguh-sungguh mau untuk, ya, memberikan daya spirit pendorong orang lain. Bapak Ibu saudara-saudara kasih, sebagai figur guru untuk diri sendiri dan sesama yang bisa diteladani, perlu pengembangan sikap tanggung jawab yang bukan hanya sekedar tanggung jawab, tetapi tanggung jawab yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan untuk menciptakan sebuah lingkungan yang aman, lingkungan yang damai, lingkungan yang sejuk dan teduh dalam kehidupan. Dengan kata lain, kita mau menciptakan kepedulian pribadi, pura personalis, itu dikatakan oleh kelompok Ignatian, untuk diri dan sesama, supaya kita
ada kepedulian pribadi terhadap sesama yang diwujudkan dalam aplikasi langsung dalam kehidupan yang menuju pada kebaikan, yang mencintai keadilan, memberikan penghargaan terhadap martabat manusia. Kita juga bertindak dengan penuh kejujuran. Kita juga tahu bagaimana bertindak sebagai seorang solidar dan toleran dengan sesama kita yang berlainan iman dan sebagainya, yang baik, yang penuh dengan keutamaan. Dan ini semua akan membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang sadar akan etik moral yang baik, dan sekaligus kita mempunyai komitmen sebagai seorang Kristus yang harus membawa kasih di dalam kehidupan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, pribadi semacam ini akan senantiasa didorong untuk selalu hidup dalam Roh Allah, Roh Kudus, Roh Kristus sendiri, sehingga menjadi milik Kristus yang mempunyai harapan dalam iman yang menyelamatkan untuk kehidupan kekal. Karena apa? Karena apa yang dilakukan bukan sekedar menurut kedagingan kita, kata Santo Paulus, tetapi apa yang kita lakukan ini sungguh-sungguh karena daya dorong kekuatan Roh Kudus, Roh Kristus yang memberi kehidupan kepada kita. Dan inilah yang harus dijalankan sungguh sebagai seorang pribadi Kristiani dalam kehidupan, di dalam kehidupan bersama. Bagi yang hidup menurut Roh, yang Roh Allah dalam segala tindakan, dalam segala pemikiran, dalam segala perasaan pendek kata dalam seluruh hidupnya, tidak akan pernah takut, tidak pernah akan khawatir untuk menghadapi akhir hidup di dunia ini, untuk menghadapi kematian. Karena apa? Karena Yesus tidak akan membuang orang yang hidup menurut Rohnya, menurut Roh Kristus sendiri yang datang sungguh-sungguh kepadanya dengan penuh iman, kesetiaan dan ketaatan, dengan penuh kasih, akan senantiasa diterima dengan tangan kasih yang terbuka oleh Kristus yang mencintai kita, sehingga tidak pernah ada yang hilang dikatakan dalam Injil tadi, tetapi justru akan mendapatkan jaminan kebangkitan, hidup bersama Dia, hidup bersama Sang Kristus Tuhan kita pada akhir zaman, seperti yang disabdakannya dalam Injil tadi. Amin. Terima kasih. Sebelum saya selesai, kalau sudah amin. Baik, kita hening sejenak.